Pada video kali ini gue akan membahas tentang bagaimana hasil dari tes pramusim MotoGP 2025 dengan melihat juga data-data dan wawancara para awak media kepada tim-tim yang kemarin melakukan shakedown dan winter test di Sepang, Malaysia. Kita mulai dari pabrikan terbaik selama 3 tahun terakhir, yaitu Ducati. Alex Marquez yang menjadi pembalap utama di tim Gresini Ducati mendapatkan hasil yang cukup lumayan bagus karena dia memuncaki hasil tes di Sepang, Malaysia dari semua pembalap yang menggunakan GP24. Memang kalau kita lihat track record dari performa GP24 sudah tidak bisa diragukan lagi. Karena di tahun 2024 kemarin GP24 berhasil memenangi gelar juara dunia bersama Jorge Martin yang saat itu membela tim satelit Ducati yaitu Pramac Racing. Jadi memang GP24 bisa dibilang sudah sempurna dalam pengembangan jadi bisa langsung digaspol dan pastinya mempunyai lebih banyak data daripada prototipe terbaru dari Ducati yaitu GP25 yang digunakan oleh Pecco dan Marc Marquez. Data menarik lainnya adalah GP24 memenangi hampir semua race di musim tahun 2024. GP24 hanya tidak mendapatkan kemenangan di 4 seri. Selain seri tersebut, GP24 berhasil mendapatkan podium 1. Wah, ini gila banget. Dan prestasi tersebut membuat GP24 menjadi salah satu motor terhebat dalam sejarah balap roda 2, tapi juga menjadi masalah baru untuk Ducati. Kenapa? Ya iya, karena di Ducati harus berpikir keras bagaimana cara mengalahkan GP24 dengan motor prototipe mereka yang baru. Jawaban atas pertanyaan ini adalah pengembangan lebih untuk membuat fairing, chassis, dan mesin baru. Tapi dengan engine freeze yang akan dimulai di tahun 2026, keputusan terkait mesin khususnya menjadi sangat penting dan menghabiskan lebih banyak waktu dalam pengetesan dan mencari data tentang spek mesin yang akan digunakan di tahun 2025. Ducati sendiri membawa 2 mesin dalam tes di Sepang, yaitu spek 2024 dan spek 2025. Kemarin sudah kita bahas tentang tanggapan 2 pembalap utama di tim Ducati merah yang masih kebingungan antara mereka akan memilih spek 2024 atau spek 2025. Jadi mereka sangat hati-hati karena setelah mereka memilih mesin yang akan digunakan di tahun 2025, maka mesin tersebut tidak boleh melakukan modifikasi sampai akhir tahun 2026. Jadi pemilihan mesin ini sangat penting untuk tim di 2 tahun mendatang. Tidak seperti Alex Marquez yang tampil cukup bagus di keseluruhan tes yang dilakukan di Sepang kemarin. Fabio Dija malah harus crash setelah melakukan wheelie. Harus memaksa dia menghentikan tes di Sepang dan harus dirawat di rumah sakit pada hari pertama tes di Sepang, Malaysia. Tapi untuk hasil tes yang dilakukan oleh semua pembalap Ducati, mereka mendapatkan hasil yang sangat positif untuk memulai musim tahun 2025. Pecco mendapatkan posisi kedua pada catatan waktu di keseluruhan tes yang dilakukan di Sepang. Dan Marc Marquez mendapatkan race pace yang sangat impresif dalam simulasi sprint race. Jadi ada kabar terbaru juga bahwa Davide Tardosi, manajer tim dari Ducati Merah, mengatakan kalau tim merah akan menggunakan mesin 2024. Yap, mereka sudah tidak kebingungan lagi dan bisa menyimpulkan mana mesin yang lebih bagus untuk mereka di tahun 2025 dan 2026. Selanjutnya kita akan beralih ke Aprilia. Bisa dibilang Aprilia dalam keseluruhan tes di Sepang kemarin tidak berjalan sesuai keinginan tim pabrikan pada umumnya. Karena di hari pertama Jorge Martin dan Raul Fernandez dan juga Ai Ogura mengalami kecelakaan di hari pertama, dan dari ketiga pembalap tersebut hanya Ogura yang berhasil melanjutkan tes di hari kedua dan ketiga. Martin sendiri harus langsung terbang kembali ke Eropa sesaat setelah dia mengalami kecelakaan yang cukup lumayan ekstrim di hari pertama tersebut. Dan Raul Fernandez harus menjalani pemeriksaan yang intensif karena dia mengalami patah tulang yang lumayan banyak. Dengar-dengar sih 3 patah tulang Raul Fernandez ya. Keseluruhan tes Ogura berhasil menjadi salah satu pembalap yang mencatat waktu di kisaran 1 menit 57 detik. Catatan waktu tersebut sangat luar biasa kalau menurut gua mengingat Ogura adalah rookie di MotoGP 2025. Setelah Martin dan Fernandez tidak bisa melanjutkan tes di Sepang, mau tidak mau Aprilia hanya bisa menghimpun data dari 3 pembalap lainnya, yaitu Marco Bezzecchi, Savadori, dan Ai Ogura.
Sulit untuk bilang kalau Aprilia mendapatkan hasil yang positif pada keseluruhan tes kemarin di Sepang karena banyak pembalap Aprilia yang seharusnya bisa diandalkan untuk mendapatkan data sebanyak mungkin malah harus mengalami cedera. Penampilan Bezzecchi juga tidak bisa dibilang bagus karena di akhir pengetesan di Sepang dia hanya berhasil mencatatkan waktu di bawah Honda, yang notabene adalah salah satu motor yang paling pelan di MotoGP saat ini. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang hasil tes dari KTM. Seperti yang kita tahu, kalau KTM dari bulan-bulan kemarin sedang mengalami kesulitan keuangan. Tapi dalam tes Sepang kemarin, KTM mampu membawa sejumlah material baru yang layak diuji pada tes kali ini. Material baru tersebut yang sangat terlihat di motor mereka adalah bagian belakang baru yang dilengkapi mass damper. Tujuan dari dipasangnya mass damper ini adalah untuk mengurangi masalah getaran di bagian belakang, terutama di bagian roda belakang yang menjadi masalah sejak tahun 2024 kemarin ketika Michelin memperkenalkan ban belakang barunya. Tapi setelah pemasangan mass damper tersebut, tampaknya masalah getaran itu masih belum juga teratasi. Itu terlihat pada hasil tes secara keseluruhan yang dilakukan oleh KTM karena hanya Pedro Acosta yang berhasil masuk ke posisi 10 besar pada akhir tes di Sepang kemarin. Tapi dalam situasi sprint, Acosta mencetak race pace yang cukup lumayan, tapi tidak bisa dibilang kencang juga. Berbeda dengan Brad Binder yang mengungkapkan bahwa dia yakin kalau KTM melakukan pengembangan dengan benar untuk memulai musim 2025 ini. Walaupun secara hasil tes belum bisa disimpulkan kalau KTM mendapatkan hasil yang positif. Kita pindah ke Yamaha. Setelah beberapa tahun terakhir Yamaha tidak menunjukkan hasil yang positif di setiap race dan bahkan setiap musim dengan semua pembalapnya. Tapi pada tes Sepang 2025, Yamaha akhirnya menunjukkan kalau konsesi yang diberikan kepada pabrikan asal Jepang ini tidak sia-sia. Dan kerja keras Yamaha setelah mendapatkan konsesi bisa dibilang sedikit terbayarkan oleh hasil tes pramusim yang cukup positif. Fabio Quartararo beberapa kali mendapatkan catatan waktu yang bisa dibilang sangat impresif. Dengan catatan waktu tercepatnya bisa tembus di angka 1 menit 56,724 detik. Kalau kita melihat prestasi Fabio di seri Malaysia tahun lalu, dia tidak pernah bisa mendapatkan waktu di kisaran 1 menit 56 detik. Ini adalah kemajuan yang sangat luar biasa. Jadi juara dunia 2021 ini dengan hanya terpaut 1/10 detik dari Alex Marquez berhasil mendapatkan catatan waktu puncak di keseluruhan tes Sepang 2025. Jadi dengan semua hasil yang didapatkan oleh Yamaha di tes ini, akankah pabrikan asal Jepang ini bisa kompetitif pada musim 2025? Ya kita berdoa semoga saja itu bisa terjadi karena udah kangen banget Yamaha kembali ke masa jayanya. Selanjutnya kita akan membahas Honda. Sampai tes pramusim Sepang 2025 berakhir, Honda tetap menjadi pabrikan dengan performa terburuk di MotoGP di waktu sekarang. Walaupun secara catatan waktu Honda mengalami peningkatan yang lumayan dibandingkan tahun sebelumnya, tapi semua itu belum cukup untuk mendapatkan hasil posisi yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Bisa dibilang kalau tahun kemarin Honda ada di belakang, ya tahun ini masih di belakang. Itu menunjukkan kalau Honda sudah sangat ketinggalan dalam hal pengembangan untuk mendapatkan dan memperbaiki performa motornya agar bisa kompetitif seperti di zaman kejayaannya bersama Mark di era MotoGP modern dan sebelum era MotoGP modern maksudnya. Pembalap Honda bilang kalau motor terbaru dari HRC lebih mudah dikendarai dalam jarak balap tapi masih kurang dalam hal grip dan top speed. Secara keseluruhan, kita enggak bisa menyebut kalau tes Honda di Sepang sebagai tes yang sia-sia karena mereka juga melakukan progres yang bagus terhadap rekor mereka sendiri. Tapi kalau tahun kemarin dia ditemani oleh Yamaha di barisan belakang, mungkin di tahun 2025 ini, Yamaha udah nggak mau lagi bareng-bareng lagi bersama Honda di belakang. Nggak tahu lagi deh sama Honda padahal mereka juga dapat konsesi sama seperti Yamaha. Honda, mana kesombongan yang kalian perlihatkan selama ini? Bahwa kalian mempunyai motor paling kencang di MotoGP. Udah kangen banget lah. Pokoknya Honda ada di puncak. Oke, mungkin itu aja yang bisa gua rangkum tentang keseluruhan hasil tes Sepang 2025.
Jika kalian mempunyai komentar, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe.